Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian para pejuang P3K. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan soal-soal kompetensi teknis khusus untuk bidang perangkat komputer. Nah, di sini kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15. Bagaimana bentuk-bentuk soalnya? Langsung saja kita cek satu persatu. Kita mulai dengan soal nomor 11. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Alamat IP versi 4 terdiri dari titik-titik. Perhatikan opsinya. A. 2 kelompok angka yang dipisahkan oleh koma. B. 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik 2. C. 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik. D. 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh koma. Dan E. 2 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik. Kira-kira opsi mana yang paling benar? Silakan teman-teman tentukan jawabannya. Saya akan hitung mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Nah, jadi untuk soal nomor 11 ini jawabannya gampang sekali. Karena sudah pasti jawabannya itu adalah C ya. Jadi alamat IP versi 4 ini terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik. Nah, jadi alamat IP versi 4 ini merupakan sebuah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol IP atau Internet Protocol versi 4. Nah, alamat IP versi 4 ini terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik, di mana setiap kelompok angka dapat memiliki nilai antara 0 dan 255. Contohnya misalnya seperti yang teman-teman lihat di sini 192.168.0.1. Saya kira gampang sekali untuk soal ini. Kita lanjut di soal selanjutnya, soal nomor 12. Perhatikan. Kepolisian Republik Indonesia memiliki alamat situs di http www.polri.ac.id. Pertanyaannya, jika dilihat dari alamat situs tersebut, maka yang disebut sebagai top level domain adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Polri, B. www, C. AC, D. ID, dan E. HTTP. Ini pertanyaannya sangat sederhana, tapi kalau teman-teman tidak tidak memahami konteksnya, maka teman-teman akan keliru dalam memberikan jawaban. Nah, untuk soal nomor 12 ini jawabannya sudah pasti adalah D ya, ID. Nah, jadi top level domain itu adalah kata yang berada paling kanan dari suatu domain alias bagian belakang dari domain. Jadi misalnya kita lihat pada soal, ini ada www.polri.ac.id, maka ID inilah yang menjadi top level domain. Nah, kalau kita berbicara tentang top level domain, maka itu ada banyak modelnya ya, ada banyak versinya. Ya misalnya .com, .net, .edu, .org dan lain sebagainya. Nah, TLD sendiri dibagi menjadi dua jenis ya. Pertama ada yang disebut dengan generic top level domain atau GTLD, dan ada yang disebut dengan country code top level domain. Nah, generic top level domain ini merupakan TLD yang sifatnya general ya, seperti itu tadi .com, .edu, .gov dan lain sebagainya. Sedangkan CCTLD ini merupakan TLD yang didasarkan pada kode negara, misalnya untuk Indonesia .id, Amerika .us, Singapura .sg dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini tinggal teman-teman baca dan pahami. Kalau misalnya muncul soal seperti ini dalam tes nanti, harapan saya teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di soal nomor 13. Perhatikan. Berikut ini yang merupakan tanggung jawab sistem operasi yang berkaitan dengan manajemen proses adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. B. Menunda atau melanjutkan proses. C. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. D. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan E. Semua jawaban benar. Hati-hati, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, kalau misalnya ada opsi jawaban yang menyebutkan bahwa
semua jawaban benar, jangan langsung percaya. Bisa saja ada jawaban benar di opsi lain, misalnya di A atau B. Tapi untuk soal nomor 13, jawaban yang benar tentu saja adalah E ya, semua jawaban benar. Ya, jadi tanggung jawab sistem operasi itu berhubungan yang berkaitan dengan manajemen proses. Ya ini tadi eh, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan ada lagi satu, kita bisa lihat di sini penjelasannya lebih rinci, dan ini menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Ya, untuk membuat dan menghapus proses pengguna dalam sistem proses, ya di sini sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses. Kemudian fungsinya yang terkaitan dengan menunda atau melanjutkan proses, di sini sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas-prioritas dari proses-proses yang ada. Nah, kemudian fungsi sistem operasi yang berhubungan dengan menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, di sini sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi secara bersamaan. Kemudian fungsi sistem operasi yang berhubungan dengan penyediaan mekanisme untuk proses komunikasi, di sini sistem operasi berfungsi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Dan fungsi yang terakhir, fungsi sistem operasi yang berhubungan dengan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock, ya di sini ya sistem operasi berfungsi untuk memulihkan kondisi sistem yang sedang mengalami deadlock tadi. Ya, di mana deadlock itu adalah suatu keadaan di mana sistem seperti berhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 15, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan, oh belum ya, masih soal nomor 14. Belum soal nomor 15, sorry. Perhatikan pertanyaannya. Berikut ini merupakan 4 fondasi dalam berpikir komputasional kecuali titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Kritis, B. Abstraksi, C. Algoritma, D. Dekomposisi, dan E. Pola. Nah, untuk soal nomor 14 ini jawabannya sangat gampang karena sudah pasti jawabannya itu adalah A ya, kritis. Jadi kalau kita berbicara tentang berpikir komputasional, maka itu ada 4 fondasinya. Ya, yang pertama ada yang namanya abstraksi, kedua algoritma, ketiga dekomposisi, dan 4 pengenalan pola. Jadi abstraksi itu mencari intisari bagian penting dari suatu permasalahan, algoritma menyusun langkah yang berurutan, kemudian dekomposisi yaitu merupakan formulasi persoalan, kemudian yang keempat pengenalan pola itu ya berhubungan dengan bagaimana kita memberikan latihan pada siswa atau user untuk mengenali pola suatu persoalan. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 15, soal terakhir yang menjadi soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita, pembahasan soal-soal kita pada video kali ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ilustrasi berikut, ya. Perhatikan ya. Dalam sebuah bus yang sesak, orang yang masuk terakhir harus keluar dulu agar seseorang yang pertama datang dan terpojok di ujung bisa keluar. Pertanyaannya, berdasarkan berpikir komputasi, proses ini disebut titik-titik. Kita coba lihat opsinya. Ya. A. Sorting, B. Searching, C. Stack, D. Push, dan E. Pop. Kira-kira mana jawaban yang benar? Hati-hati, jangan sampai teman-teman salah dalam menentukan jawaban. Ya, perhatikan ilustrasinya. Saya hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, silakan teman-teman tentukan jawabannya. Nah, untuk soal nomor 15 ini jawaban saya adalah C ya, stack. Jadi pada struktur data stack, prinsip last in first out itu yang diterapkan. Yang berarti elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam tumpukan adalah yang pertama dikeluarkan. Nah, dalam konteks ilustrasi yang ada di soal nomor 15 ini, orang yang masuk terakhir ke dalam bus akan menjadi orang paling atas dalam tumpukan dan harus keluar terlebih dahulu agar orang di bawahnya dapat keluar. Jadi prinsipnya itu prinsip LIFO, last in first out. Ada lagi prinsip-prinsip lain, ada yang disebut dengan FIFO,
first in, first out. Ya, silakan teman-teman searching, silakan teman-teman cari, teman-teman pelajari, pahami, jangan sampai muncul dalam tes nanti. Kalau misalnya soal seperti ini muncul, saya harap teman-teman sudah bisa memberikan jawabannya dengan benar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya bahas pada video yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pada akhirnya, ya, belajar adalah kunci untuk membuka pintu menuju pengetahuan. Dan pengetahuan adalah kekuatan untuk mencapai impian. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.